Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Sandi, DKP Angkatan 7, Kabupaten Langkat, asal sekolah STNFI 050677 Kasilang Bukit dan Masa. Alhamdulillah pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yakni tentang supervisi akademik, baik itu dari pasca observasi, observasi dan juga pasca, jadi kemudian pra observasi, kemudian observasi, dan terakhir pasca observasi. Bersama rekan sejawat saya, Ibu Ida Lestari, dan juga pipi saya yang saya hormati Ibu Mujana Eka Purwanti, dan juga yang terhormat Ibu Fasil kami, yaitu Ibu Joria Yengola. Baik, demikian akan saya mulai supervisi akademiknya kepada kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Bu Indah? Alhamdulillah sehat. Ini mohon maaf mengganggu waktu ini dari sedang ada. Jadi begini Bu, ini saya sebenarnya sesuai dengan yang saya sampaikan yang lalu, saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita, saya awalnya ini melakukan pra observasi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana sih yang sudah digunakan selama ini dan bagaimana ke depan. Nah, kira-kira nih tujuan dari yang apa yang akan dilakukan, tujuannya kira-kira gambarannya seperti apa tujuannya akan dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi yang seperti apa? Intinya tujuan Ibu adalah untuk meningkatkan kompetensi yang lebih mantap lagi dalam hal memimpin pembelajaran di kelas gitu Bu ya, dengan menggunakan hal-hal yang baru pastinya. Nah, ini kira-kira nih mungkin pengalaman yang sudah Ibu lalui dari dulu ya sekarang, mungkin pasti ada masalah yang dalam mengajar tadi. Kira-kira masalah yang dihadapi selama ini apa nih? Ini Pak, selama ini saya seringnya menggunakan metode sama ataupun menonton berfokus sama diri saya sendiri. Saya kurang melibatkan siswa sehingga kurang aktif dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Berarti masih menonton selama ini ya, berarti masih ceramah. Ya. Baik. Jadi kira-kira nih dari masalah itu ada lagi nggak masalah-masalah yang baru mungkin yang Ibu hadapi selain masalah perubahan? Adakah hal apa namanya yang selama ini belum dilakukan? Iya, saya kurang dalam menggunakan media pelajaran, jadi kurang mahir di bidang media Pak. Berarti intinya masalah berikutnya memang mungkin Ibu selama ini ngajar masih ceramah metode jadi tidak menggunakan media begitu Iya, ya. Pak. Nah, baik, dari masalah yang ada dan ingin harapan Ibu meningkatkan kompetensi Ibu tadi. Nah, kira-kira apa sih gambaran dari langkah-langkah atau strategi sih yang bakal Ibu lakukan ini? Iya, untuk kedepannya saya kepinginnya Pak, saya mengajarnya menggunakan media di materi selanjutnya. Jadi saya pun memakai metode diskusi untuk anak-anak. Jadi anak-anak terlibat, anak-anak menarik. Semoga dengan metode yang saya gunakan, materi itu dapat disampaikan. Oke, bagus nih, luar biasa ya. Jadi apa namanya, sudah ada sih gambaran Ibu untuk melakukan perubahan kompetensi yang tadi. Nah, selain itu ada lagi nggak yang hal-hal yang mungkin belum pernah dan akan Ibu lakukan selain yang Ibu sampaikan tadi? Ada lagi nggak tambahan gitu? Ya, saya Pak, saya pengennya anak-anak itu semuanya aktif. Kan selama ini ada sebagian anak-anak yang mungkin aktif beberapa orang saja. Jadi saya pengennya seluruh siswa itu aktif dalam pembelajaran. Jadi tujuan saya belajar bisa tercapai. Oke. Jadi dengan strategi melakukan itu apa namanya, angan-angan yang Ibu sampaikan itu sudah ada sih gambaran langkah-langkahnya pastinya. Iya. Nah, kira-kira persiapannya sejauh mana nih? Mungkin di Solo nih, mungkin kapan rencana nih akan lakukan? Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya, saya akan menggunakan media yang saya bilang tadi. Penggunaan media, saya memilih media PowerPoint dan media diskusi Pak. Nah, untuk materinya nanti apa?
dengan selama ini sudah ibu lakukan dan akan melakukan perubahan meningkatkan kompetensi. Nah kira-kira nih kalau dikasih nilai nih, yang saat ini nih, artinya kan ibu belum melakukan perubahan nih. Saat ini ibu masih dalam nilai berapa nih kira-kira? Kalau saya angka 1 sampai 10 di angka di angka berapa nih sebelum melakukan perubahan? Mungkin angka 7 ya Pak. 7 ya. Oke, berarti 7 atau 70 ya. Iya. Nah itu mudah-mudahan kira-kira dengan 7 tadi itu mungkin hari ini berarti belum maksimal. Nah ketika capaian itu berhasil nanti ya pembelajaran yang akan nanti akan ibu lakukan dengan media dan makanan yang ibu lakukan itu. Nah target keberhasilan ibu itu nilainya berapa nih kalau gitu? Kalau target mudah-mudahan insya Allah 90% saja sudah alhamdulillah Pak. 90 Bu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang pasti itu ada pasti naik grafiknya lebih Iya. baik dan mudah-mudahan targetnya itu bisa tercapai. Amin. Nah kemudian nih berikutnya nih. Nah biasanya kan itu sebuah perjuangan juga yang kita lakukan. Kira-kira nih dalam melakukan langkah-langkah perubahan meningkatkan kompetensi yang ibu gambarkan dalam pembelajaran itu sebagai pemimpin pembelajaran, ada nggak sih mungkin komitmen atau dalam mengupayakan program ibu atau langkah-langkah itu melibatkan orang lain nggak kira-kira seperti apa gambarannya? Di sini saya punya teman-teman, saya melibatkan teman-teman sejawat saya, mencari informasi terus, menggali potensi terus, supaya ada perubahan di diri saya supaya lebih maju. Berarti ibu mesti memerlukan saran-saran dari kawan lah ya, mungkin untuk melakukan perubahan. Nah kemudian komitmen ibu nih, seandainya nih ibu sudah mau melakukan ini, kira-kira hanya yang akan datang saja atau pertemuan yang akan datang saja ibu melakukan perubahan ini, atau kira-kira berkesinambungan dalam arti terus ibu melakukan? Karena ada juga orang nih, alhamdulillah mesti rencana jadi nggak jadi gitu, apalagi nanti sudah ibu lakukan. Kira-kira tetap ada wacana agar terus melakukan itu atau bagaimana kira-kira? Ya, insya Allah Pak, kalau bisa mulai dari hari ini dan seterusnya saya akan melakukan perubahan itu. Oke, mantap, luar biasa. Baik, Ibu Indah tadi, mudah-mudahan apa yang Ibu ingin lakukan, strategi atau langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam hal melakukan peningkatan kompetensi Ibu bisa tercapai. Nanti insya Allah pertemuan nanti akan saya lihat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan sekali lagi persiapan-persiapan yang mungkin sudah Ibu lakukan hingga hari ini berjalan dengan baik. Sukses terus Bu, tetap semangat. Kita tunggu di berikutnya. Iya Pak. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini Bu. Sekali lagi mohon maaf saya sudah mengganggu waktu jam mengajar, waktu istirahat Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan pertemuan di buku pengajar nanti. Saya minta mengobservasi Ibu, izin saya. Dan setelah itu juga nanti adalah observasi pasca observasi. Ada beberapa juga pertanyaan yang akan kita lihat nanti dari hasil pertemuan berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum belajar, kita sama-sama membaca
kita hari ini adalah membiasakan hidup bersih dan sehat, menyebutkan cara hidup bersih dan sehat, dan menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, iya. Hidup bersih dan sehat. Oke, coba kamu perhatikan, ada gambar di depannya. Iya, kira-kira ngapain mereka itu? Iya, membersihkan rumahnya. Dan sebelum masuk pelajaran, ibu mau tanya dulu. Siapa yang tadi sebelum pergi sekolah sudah mandi? Iya. Siapa yang mandinya pakai sabun wangi? Siapa yang keramas? Pakai sampo? Siapa yang sudah sikat gigi? Iya. Dan siapa yang sudah sarapan? Iya, tepuk tangan. Nah, itu adalah contoh. Siapa yang di sini pernah bersihkan masjid? Ngapain? Lagi. Oke, supaya bersih. Iya. Apa ini? Iya, di sini ada contoh gambar peduli lingkungan. Bukan hanya tempat tinggal, pakaian, baju, dan badan kita saja, rumah kita yang bersih, tapi lingkungannya juga. Lingkungan sekitar kita sini ada apa itu? Membuang sampah. Iya, harus membuang sampah di tempatnya, nggak boleh di pinggir jalan, nggak boleh di sungai, ya kan? Nanti menyebabkan banjir. Yang kedua itu apa yang dia tuh? Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Karena apa? Pohon itu bisa menyerap air supaya tidak banjir. Ya. Iya, baik. Kan lagi baca memang tidak situ. Nah, betul. Sebelum tidur kita ngapain tadi katanya? Iya, mencuci kaki, menggosok gigi, dan membaca doa. Siapa yang benar? Oke, nomor apa? Siapa? Oke, nomor dari sana, boleh. Iya, sabar. Yuk, bacakan. Betul kan? Yang di rumah mencuci tangannya. Iya, jawabannya benar. Yang terakhir. Ke sini. Belum. Oke, yuk ke depan. Satu-satu ya, lihat. Ayo, maju. Iya, apa tadi soalnya? Rasul mencintai orang yang kuat dan bersih. Benar jawabannya. Siapa yang benar semua? Iya, coba kita kumpul dari kelompok sini dulu. Kumpul di sini nak sama ibu. Jadi kesimpulan belajar hari ini adalah kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Allah dan Rasul sangat menyukai orang yang hidupnya bersih dan sehat. Iya, jadi kebersihan itu mulai dari badan, pakaian, tempat tinggal rumah, masjid, dan lingkungan sekitar. Kalau untuk uangnya kita ngapain? Olahraga, istirahat, jangan lupa makan teratur. Biasakan hidup sehat, mulai dari rumah dan di sekolah dan di tempat sholat nanti. Jangan lupa bersihkan tempat tinggal kita supaya hidup kita bersih, jauh dari penyakit. Ya kan? Orang Islam harus bersih dan sehat. Karena kita untuk ibadah, ya kan? Kalau sehat kita bisa ibadah. Jadi kalau sakit kita ibadahnya sambil tertidur berbaring kan sulit kan? Kita bisa sekolah, ya kan?
Jadi harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke. Sudah selesai materi hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Iya, besok kita kembali ke pelajaran selanjutnya tentang Allah Maha Pencipta. Sampai di sini dulu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Indah? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Indah, ini mengganggu waktu kembali. Gimana perasaannya hari ini Bu? Alhamdulillah senang. Senang Bu ya, walaupun dalam kondisi yang panas, jauh tadi dari perjalanan Bu ya. Iya. Mungkin banyak debu gitu ya. Baik Bu Indah, ini mohon maaf mengganggu waktunya kembali sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya. Baik itu pertama observasi saya, kemudian saya sudah melihat sebelumnya bagaimana Ibu mengajar. Jadi ini izin juga kepada Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Baik untuk Bu Indah, kira-kira nih dari hasil pertemuan tujuan pertama kita adalah Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam melakukan pembelajaran atau dalam memimpin pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira setelah Ibu melakukan pembelajaran waktu lalu, nah kira-kira apa saja sudah yang Ibu lakukan ini? Ya Pak, semalam kan di pertemuan sebelumnya saya sudah bilang untuk meningkatkan kompetensi saya pengennya menggunakan media berupa PowerPoint dan metode diskusi. Jadi alhamdulillah sudah saya terapkan pada siswa. Saya sudah menggunakan media PowerPoint beserta juga metodenya diskusi kepada siswa-siswa, dan alhamdulillah siswa menjadi lebih menarik, lebih antusias dalam belajar dan menerima materi yang saya berikan. Alhamdulillah. Jadi ada perubahan Ibu ya. Ada. Jadi siswa sebelumnya Ibu bilang adalah masih monoton, ternyata sekarang sudah makin aktif siswanya. Ya. Nah, kira-kira nih kemarin awalnya pernah saya tanya di observasi dengan harapan nilai 90. Nih dari gambaran Ibu nih, dari hasil yang kemarin Ibu lakukan pembelajaran, kira-kira Ibu sudah dapat nilai berapa nih dari perubahan kompetensi Ibu yang Ibu dapatkan? Ya alhamdulillah kalau dibilang 90% mungkin belum sampai, tapi udah meningkat di mungkin 85%. Alhamdulillah, bagus Bu ya. Ya. Nah, baik, hal yang mungkin baru selain tadi kemudian ada nggak sih yang mungkin spontanitas Ibu lakukan untuk menarik anak ketika Ibu mengajar semalam itu yang baru kayak gitu? Ya, saya kemarin ada juga belajar dari teman-teman sejawat kan. Saya memberikan anak seperti tepuk-tepuk. Nah, jadi anak tadi lebih senang, lebih gembira. Jadi setelah itu baru saya bawa kepada materi saya. Oke, baik. Berarti sudah ada apa ya strategi games atau lebih aktif Iya. sebenarnya karena memang anak SD memang harus lebih bergembira Bu ya. Nah, baik Ibu, sudah Ibu lakukan nih langkah-langkah yang Ibu gambarkan awalnya dan Ibu sudah lakukan di kelas, saya lihat kemarin sudah bagus. Nah, kemudian kira-kira masih ada nggak mungkin kekurangan atau kelemahan Ibu dalam hal melakukan pembelajaran yang Ibu lakukan saat itu? Iya Pak, gini, jadi saya kan kalau kita guru agama atau guru PAI, kita kan diberi waktu tuh 2 jam pembelajaran. Jadi untuk kita menyiapkan media itu di kelas, kita memang kekurangan waktu, sehingga nanti saya dalam materi waktunya sangat sempit untuk menyampaikan materi tersebut Pak. Jadi kurang leluasa lah Pak gitu. Jadi waktunya sangat kurang untuk media saya tadi. Oke, baik. Jadi ada masalah yang baru mungkin kita temukan Iya. adalah waktunya nggak cukup dalam menyampaikan materi. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ke depannya ada jalan keluar nih. Nah, gambaran untuk jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini apa sih nih? Tidak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini pada Jadi untuk mensiasatinya di pertemuan berikutnya saya sudah menyiapkan semua media saya dan saya sudah memasang alat itu di kelas sebelum saya masuk. Jadi ketika jam masuk saya sudah ready langsung mengajar. Oke, berarti selama yang kemarin Ibu lakukan tidak seperti itu ya? Iya, Tapi Pak. terbuang dengan hal-hal yang Iya. menggunakan media. Baik, ya mudah-mudahan strategi tidak lanjut yang akan Ibu lakukan itu bisa berjalan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Nah, kemudian apalagi kabar-kabar dengan masalah lain selain waktu games, ada nggak lagi masalah yang baru juga? Iya, saya kurang
Pak kepada anak-anak. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya memang ingin mencari-cari tahu games yang untuk anak-anak, karena anak-anak kan kalau dibawa untuk bermain dulu mereka kan lebih gembira, jadi hatinya lebih terbuka, pikirannya pun lebih matang-matang untuk belajar. Baik, luar biasa. Berarti ini sudah ada tindak lanjut dari Ibu. Sebagai gambarannya adalah berinovasi dalam game ya maksudnya ya. Lebih banyak koleksi dalam hal ice breaking-nya dengan tujuan tadi adalah anak lebih aktif kembali. Baik, untuk Bu Indah luar biasa. Mudah-mudahan tindak lanjut itu bisa tercapai dengan baik, bisa dilakukan perubahan terus menerus. Nah kemudian berikutnya nih dengan komitmen juga. Ini dah Ibu lakukan nih pembelajaran kemarin dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Siswa sudah aktif. Nah kira-kira nih gambarannya apa sih? Karena ada juga sih orang yang mungkin sebentar saja semangatnya habis ini. Nah komitmen Ibu seperti apa nih gambaran untuk ke depannya lagi dalam hal peningkatan kompetensi ini? Jadi ini Pak, ketika saya sudah melaksanakan yang kemarin tentang media, pengembangan kompetensi saya sudah berhasil naik persenannya dari 70% menjadi 85%. Jadi dari situ saya melihat, oh berarti ke depannya saya lebih meningkatkan lagi supaya lebih meningkat lagi hasil kompetensi saya. Jadi secara terus menerus saya akan terus berkembang Pak. Oke, baik, luar biasa. Baik, Bu Indah, selain komitmen itu sudah mudah-mudahan tercapai, Ibu istiqomah lah bahasanya dan terus melakukan perubahan. Ada nggak melibatkan orang lain atau mungkin siapa saja yang terlibat dalam hal ini kira-kira yang mendongkrak agar siswa itu lebih aktif dan program yang atau rancangan yang Ibu lakukan itu bisa tercapai dengan maksimal? Sudah pasti ya Pak, teman-teman mengajar masih jawab dan mungkin yang lebih profesional di atas saya, karena kan saya masih terhitung belum lama mengajar, jadi saya lebih mencari pengalaman dari yang sudah-sudahnya mereka. Baik, Ibu, terima kasih banyak nih sudah berbagi, Bu, yang sudah berbagi pengalaman baik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita Ibu Indah juga terus, dan juga saya pribadi untuk terus lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya. Dan sekali lagi mohon maaf atas waktu yang mengganggu waktu Ibu mengajar dan waktu Ibu istirahat. Terima kasih. Kira-kira nih sebelum nanya nih, apa sih gambaran perasaan Ibu nih yang bisa dapat Ibu ambil dari hasil observasi yang saya lakukan? Apa sih ya yang Ibu dapatkan? Ya, saya senang Pak dengan adanya observasi ini. Jadi kan kita secara tidak langsung saya punya masalah, ada solusi di situ, ada kita saling memberikan masukan di situ. Jadi saya pun lebih paham, saya pun jadi bisa mencari masalah dari saya, masalah yang saya hadapi. Oke, alhamdulillah berarti sudah ada jalan keluar dari masalah. Jadi sebenarnya Ibu punya potensi, maka potensi Ibu akan terus mengalir dan apabila Ibu terus meningkatkan kualitas-kualitas dalam hal pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada Bu Indah. Mohon maaf sekali lagi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.